Apa usulmu, Ranggayuda? Kumpulkan segenap prajurit dari semua kesatuan tanpa terkecuali di alun-alun. Untuk sekali lagi mereka diberikan pengarahan. Suasana yang saling mencurigai ini harus segera dihentikan. Segenap prajurit harus diletakkan pada satu jalur perintah agar tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri yang terbukti sangat merugikan. Untuk memulihkan keadaan, para prajurit tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang merugikan rakyat. Jika tidak segera dilaksanakan, maka keadaan akan semakin parah. Rakyat tidak akan lagi mendukungmu. Suasana hening kini menjalar di tata kerampat. Rakuti yang duduk di tampar kencono di dalam Bale Witono kemudian melirik pada Ratanca. Apa yang disampaikan oleh Senopati Ronggayuda itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Ratanca. Ratanca kini mengangguk. Baik, akan tetapi aku tidak mungkin melakukan itu. Aku melihat mempunyai pengaruh yang cukup besar. Bagaimana jika kau yang mewakiliku? Jawab Rakuti. Senopati Ranggayuda kini menakar jiwa pengecut laki-laki penakut yang kini duduk di depannya. Namun Ranggayuda menyembunyikan kesan apapun dari permukaan wajahnya. Baik, hamba tidak berkeberatan. Hamba siap melaksanakan tugas itu. Rakuti kemudian berdiri dan melangkah menuju ke sudut ruang. Di tempat itu terdapat almari. Rakuti berbalik dan kemudian membawa tanda yang berupa selempang samir. Berdirilah, perintah Rakuti kepada Ranggayuda. Ranggayuda kini berdiri sambil menyembunyikan sangat rapat warna-warni hatinya. Rakuti memasangkan selempang tanda wisuda secara langsung kepadanya. Sejak saat itu, Ranggayuda telah naik pangkat dari senopati menjadi seorang tumenggung. Rakuti mengangsurkan tangan yang diterima dengan ringan oleh Ranggayuda. Selamat, kamu sekarang adalah seorang tumenggung. Aku serahkan pembenahan sikap segenap prajurit itu kepadamu. Jika kau berhasil, kedudukan sebagai panglima akan kuberikan untukmu, ucap Rakuti. Ranggayuda tidak menjawab, sebagaimana ia juga tidak menjawab ketika Rakren Dharmaputra Winayasuka yang lain juga mengucapkan selamatnya. Rakuti senang melihat Ranggayuda ternyata bermata mudah silau. Lebih dari itu, Rakuti senang karena Ranggayuda adalah jenis prajurit yang tangkas dalam bertindak dan sikap menghadapi apapun. Tidak berapa lama kemudian, sebuah tambur dengan ukuran yang besar telah dipukul berderap, disusul dengan suara terompet. Pada masa Srijaya Negara, isyarat semacam itu dengan segera akan disusul dengan berkumpulnya para prajurit dengan penuh semangat. Semua tidak terkecuali telah berkumpul sesuai dengan barisan atau kelompoknya masing-masing. Namun kini, meskipun semua prajurit itu berkumpul, itu dilakukan dengan ogah-ogahan atau oleh alasan untuk melihat dan mengetahui apa yang akan disampaikan di alun-alun itu. Apalagi setelah perang lewat, baru pertama kali itu dilakukan pertemuan secara menyeluruh. Pada saat yang bersamaan, tanpa diketahui oleh siapapun, 5 orang bayangkara yang dipimpin langsung oleh Begal Gajah Mada, yaitu Gagak Bongol, Lembang Laut, Prada Basu, dan Kartiko Sinumping menyelinap memasuki rumah Praharsi Durpo. Dengan mengendap-endap, mereka kini memasuki lorong bawah tanah yang akan membawa mereka langsung ke istana. Panas sekali, desis Prada Basu. Itulah sebabnya. Kau bisa membayangkan betapa berat pekerjaan yang aku lakukan untuk membuat terowongan baru dan pekerjaan membuat tembusan baru di luar bilik Tuanku Jayanegara. Kelak Sri Baginda akan mengucapkan terima kasih dan pasti memberikan penghargaan kepadamu. Bukan kepadaku, tetapi kepada Brojolomo dan teman-temannya.
mereka nantinya harus memperoleh selendang kalung sambil. Hingga akhirnya rombongan kini telah sampai di ujung. Kita akan menunggu sampai memperoleh isyarat, ucap Gajah Mada. Di luar pintu Purawaktra, segenap prajurit dari semua kesatuan telah berkumpul dan menyatu dengan sikap yang tidak begitu bersemangat. Di depan mereka, Ronggoyudo amat menarik perhatian karena ternyata Ronggoyudo yang akan berbicara, bukan Rakuti atau bukan para Dharma Putra Winasuka yang lain sebagaimana biasanya. Yang lebih mengagetkan lagi adalah Ronggoyudo kini menyandang pangkat baru sebagai seorang tumenggung. Kalung samir yang berwarna kuning emas yang kini diselempangkan itu menjadikan Ronggoyudo kini terlihat semakin gagah. Para senopati yang selama ini menjadi pesaing Ronggoyudo tidak bisa mengganggu-gugat penampilan prajurit yang bertubuh kekar itu. Bahkan para prajurit yang lain yang juga berpangkat tumenggung tidak ada yang berani mempersoalkan mengapa Ronggoyudo yang akan berbicara dan juga memberikan sesorah. Di samping kiri Ronggoyudo, Rawedeng berdiri dengan bertolak pinggang, sedang di sebelah kanannya Rabanya tidak mau kalah. Ia kini juga bertolak pinggang lebih tinggi. Bisik-bisik kini terjadi di mana-mana. Apakah dengan demikian Ronggoyudo diangkat oleh Rakuti menjadi panglima perang dari semua kesatuan? Ronggoyudo kini mengangkat tangannya meminta semua orang untuk tidak berbicara sendiri-sendiri. Ronggoyudo yang menebarkan pandangan matanya kini berhasil menemukan orang-orang yang dicarinya. Ronggoyudo merasa lega karena melihat para bayangkara yang menyamar kini berada di antara para prajurit. Segenap para prajurit, pada kesempatan ini aku ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa Prabu Rakuti telah menaikkan pangkat dan jabatanku. Sejak sekarang, aku adalah seorang tumenggung. Sedangkan jabatanku untuk sementara adalah pelaksana panglima. Adakah di antara kalian yang tidak setuju dengan kedudukan yang telah kupegang ini? Hening kini alun-alun di luar Purawaktra itu. Tidak seorang pun yang berbicara, tetapi betapa riuh dan hiruk-pikuk semua isi dada mereka. Bagi yang tidak setuju dengan pengangkatanku, boleh pergi tanpa harus khawatir aku akan menghalangnya. Pilihan kalian aku hormati. Silakan. Ternyata tidak seorang pun yang bergerak. Wajah Rabanya dan Rawedeng yang berdiri di samping sebelah menyelebelahi Ronggoyudo terlihat datar-datar saja. Namun dua orang itu merasa tidak senang dengan wewenang yang berlebihan yang telah diberikan oleh Rakuti kepada Ronggoyudo. Kalian setuju dengan kedudukan dan jabatanku sekarang? Jawaban untuk itu pun ternyata sama sepinya dengan jawaban pertanyaan yang semula. Baiklah, bila kalian tidak setuju apa peduliku. Aku sekarang adalah pemegang kuasa panglima. Kalian tidak punya hak untuk menolak kecuali harus melaksanakan perintah dari panglima. Sebagai panglima aku berpendapat, keadaan kacau balau ini ada penyebabnya. Penyebab terjadinya kekacauan itu harus bertanggung jawab dan juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Siapa tertuduh utama dari semua kekacauan ini yang kepadanya pantas dijatuhkan hukuman mati dengan digantung di alun-alun ini? Orang itu adalah Rakuti. Tanah kini bergoyang, bumi kini juga ikut berderak. Bagai terjadi gempa di alun-alun oleh ucapan dari Ronggoyudo yang amat tidak terduga itu. Rabanya dan Rawedeng seketika mengambil jarak dari Ronggoyudo dan kemudian memandanginya dengan penuh heran, disusul kemudian oleh pandangan mereka yang terbelalak. Apa maksudmu? Rawedeng kini tidak kuasa menahan diri untuk tidak bertanya. Namun Rawedeng dan Rabanya tidak akan bisa mendapatkan jawaban
dari keadaan yang amat mengejutkan itu karena dalam waktu bersamaan setidak-tidaknya dilakukan oleh 5 orang bayangkara, puluhan anak panah kini berhamburan menerjang mereka. Kejadian susulan itu sungguh sangat mengagetkan siapapun. Yang paling kaget dan yang mereka rasakan itu dalam waktu yang sama dan rasa yang sama adalah Rabanyak dan Rawedeng. Mereka terhanyak oleh rasa sakit yang luar biasa karena ranjah anak panah kini telah terarah pada arah yang mematikan. 2 anak panah menggapai jantung Rabanyak, sementara sebatang anak panah menembus tenggorokannya. Rapangsa kini juga tidak kalah kesakitan. Sebatang anak panah kini telah tertancap tepat di mata kiri hingga tembus ke otaknya. Ronggoyudo kini bersiaga penuh, namun sikapnya sangat hati-hati. Siapa yang tidak setuju denganku bahwa biang dari semua kekacauan ini adalah Rakuti? Pertanyaan itu amat menggoda bagi mereka yang sependapat, tetapi ada keraguan kuat untuk jangan dulu bersikap menunggu sikap para prajurit yang lain. Siapa yang setuju denganku? Rakutilah biang kekacauan ini, ulang Ronggoyudo. Dari kedalaman gelar pasukan itu tiba-tiba terdengar suara jawaban. Aku setuju. Aku sependapat Rakuti adalah biang kekacauan yang terjadi. Teriak sebuah suara yang entah milik siapa itu. Dan kini mendadak pula suara anak panah Sendaren dalam jumlah yang banyak membubung serentak memanjat langit, mengagetkan siapapun yang mendengarnya. Suara anak panah itu sekaligus sebuah isyarat yang ditujukan kepada seseorang di luar gelar pasukan itu. Seseorang yang memegang pemukul dengan bende yang besar di tangan kirinya. Suara bende yang bertalu-talu itu kini telah mengagetkan siapapun. Apalagi hanya dalam sejenak kemudian disambut oleh suara kentongan dengan irama ganda 2 dan 1 yang dilakukan dengan berselang-seling. Merata suara itu di seluruh penjuru kota, sekaligus isyarat bagi siapapun untuk membuka pintu rumah masing-masing, dan semua lelaki kini keluar dengan membawa senjata apapun. Betapa kagetnya kini Rakuti ditetak rampat. Rayuyu kemudian berlari-lari mendatanginya seperti dikejar oleh gelar suara bende Kiai Samudro, pertanda isyarat perang kini tengah digelar. Apa yang terjadi? Isyarat apa itu? Dengan irama ganda 2 dan 1. Itu bukan titir. Itu juga bukan isyarat kebakaran dan banjir. Itu adalah nada kemarahan dan gugatan. Rabanyak dan Rawedeng telah mati, ucap Rayuyu langsung kepada persoalannya. Ronggoyudo yang baru kau kalungi Samir Selempang Pangkat Tumenggung itu saat ini justru sedang sesorak dan membelejeti perbuatan kita, bayangkara yang berada di belakangnya. Rasa kaget Rakuti kini melebihi kejugurukan puncak gunung yang runtuh. Terbelalak Rakuti memandang Rayuyu lalu menoleh kepada Ratanca. Untuk pertama kalinya Ratanca mulai terlihat akrab dengan senjatanya. Sehelai pedang tipis panjang ia telanjangi dari gagangnya, dan Ratanca memerlukan waktu untuk melemaskan tangannya dengan mengayun-ayunkan pedang itu. Bagaimana, Tanca? Tanya Rakuti dengan gugup. Sebaiknya bersiaplah untuk berada di tempat yang dulu Jayanegara pernah ada, jawab Ratanca. Sementara itu, di alun-alun Ranggayuda menebar pesona sihir yang menyentakkan siapapun. Di dalam tubuh pasukan yang digelar di alun-alun itu, tentu ada pula yang berpihak kepada Rakuti. Juga ada pula yang berpihak kepada Jayanegara, atau ada pula yang bingung berpihak kepada siapa. Namun, bahwa kini mereka berbaur menjadi satu menyebabkan mereka bingung dalam bersikap. Ranggayuda yang kini menjadi pusat perhatian membuka baju luar yang dikenakannya. Setelah itu ia melepas sebuah lencana yang bergemerlapan yang tidak seorang pun berhak memakai lencana itu kecuali seorang raja. Ranggayuda kemudian mengangkat lencana itu tinggi-tinggi.
Aku mengaku pernah berbuat salah dengan mendukung sikap dari pimpinan pasukan Joloyudo, yaitu Tumenggung Panjiwatang. Tetapi bukan berarti aku tidak berhak menebus kesalahan itu. Rencana ini adalah milik Tuanku Jayanegara yang telah dipercayakan kepadaku sebagai tanda perintah pada kalian semua tidak terkecuali, untuk kita mengembalikan hati nurani kita yang sempat dimasuki nafsu dan perilaku binatang, serta mengembalikan kekuasaan negara kepada pihak yang paling sah dan paling berhak untuk mendudukinya. Bagi kalian yang setuju denganku, berkumpullah di sebelah timur. Bagi kalian yang masih menempatkan diri menjadi kaki tangan Rakuti, silahkan berdiri di tempat. Perintah itu rupanya disambut dengan hiruk-pikuk dan juga ditabui oleh suara bende Kiai Samudra, juga suara kentongan yang saut menyaut dari segala penjuru. Pada saat itu pula keberanian yang selama ini tertindas menyurak tampil ke permukaan. Suara teriakan menghujat Rakuti kini datang dari manapun. Dari penduduk kota raja yang semula sudah tertekan, laki-laki tua, muda, semuanya kini keluar memanggul senjata. Tepian alun-alun itu kini perlahan namun pasti akan makin ramai oleh rakyat yang kini berdatangan dalam mempertegas sikap mereka. Rupanya jumlah yang masih mendukung Rakuti lumayan banyak. Mereka terdiri atas para prajurit yang merasa khawatir petualangan yang mereka lakukan selama ini akan digugat dan diadili. Ronggayuda yang telah melaksanakan perannya sebagaimana petunjuk yang telah diberikan oleh Pegel Gajah Mada kemudian berbaur dengan mereka yang memiliki niat yang sama. 5 orang prajurit bahkan kini memanggul Ronggayuda sebagai ungkapan gejolak jiwa mereka. Seorang prajurit tampil menggantikan Ronggayuda. Prajurit yang semula menyamarkan diri itu kini tampil dengan terang-terangan, lengkap dengan pakaian dan juga tanda-tanda khusus kesatuannya. Prajurit itu menggendong wadah anak panah dalam jumlah yang sangat banyak. Penampilan prajurit itu menjadikan keadaan yang telah teraduk itu kini semakin teraduk karena pakaian yang dikenakan orang itu menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari Bayangkara. Apa yang diucapkan oleh Bayangkara Macan Lewong kepada mereka yang menempatkan diri menjadi pendukung Rakuti benar-benar sebuah ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Pendukung Rakuti kini bertambah bingung karena dari arah gerbang Daksino terdengar derap kuda dalam jumlah yang teramat banyak. Mereka adalah orang-orang berkuda di bawah pimpinan prajurit Gajah Sari yang menebarkan kekacauan di mana-mana. Perbuatannya telah membuat Rakuti pusing 7 keliling dan juga memberinya sumbangan penyebab dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kalian semua, teriak Macan Lewong dengan amat lantang. Lebih baik menyerahlah, karena perlawanan macam apapun yang akan kalian lakukan tidak akan bisa menang melawan kami. Kalian lihatlah ke jalan itu. Lihat siapa mereka yang datang berduyun-duyun dengan membawa senjata. Kalian bayangkan apa yang akan mereka lakukan. Menyerahlah kalian. Seorang prajurit pendukung Rakuti memberikan contoh dengan meletakkan senjata dan berlari meninggalkan kelompoknya. Namun sikap itu justru menimbulkan kemarahan yang lain. Itu adalah sikap betina. Kita harus melawan, teriak seseorang. Sebelum aku menjatuhkan perintah, menyerahlah kalian, teriak Bayangkara Macan Lewong sambil mempersiapkan puluhan anak panahnya. Di sebelah Macan Lewong, Maheso Geneng, Gajah Pradamba, Lembu Pulung dan segenap Bayangkara yang hadir kini mulai memasang anak panah yang akan menjadi jaminan akibat dari serangan itu akan sangat mengerikan karena mereka semua tidak mengenakan tameng pelindung. Sekali lagi beberapa orang meletakkan senjata dan kemudian berlari meninggalkan kelompoknya, dan itu menyebabkan nyali mereka yang mendukung Rakuti semakin ciut saja. Akan tetapi jumlah pendukung yang bertahan dan juga bersikap tegas untuk mendukung Rakuti ternyata masih banyak juga. Serang mereka! Macan Lewong kini memberi perintah tanpa harus membuat gelaran perang.
Suara perang brubuh yang lengkap dengan segala teriakan dan caci maki itu menjadi semakin riuh oleh suara tambur yang berderap dan juga dentang kementang dari Bende Kiai Samudro. Apalagi dari semua sudut kota suara kentongan terus bertalu, isyarat yang berarti perintah kepada siapa saja untuk keluar rumah dengan bersenjata. Runtuh kini nyali Rakuti yang berdiri gelisah di halaman tatak rambat. Ia bingung oleh suara tambur dan ledakan gemuruh Bende Kiai Samudra yang dipukul secara beruntun. Bertambah bingung pula ia oleh sumbangan suara kentongan yang bertalu-talu yang terdengar dari segala penjuru. Juga oleh teriakan-teriakan menghujat yang terdengar cukup jelas berasal dari luar dinding istana. Edan, bagaimana ini bisa terjadi? Gugup kini Rakuti. Mestinya kau segera bertindak, Rakuti. Ratanca kini menjawab. Istana harus dipertahankan mati-matian. Tutup pintu gerbangnya. Rakuti kini berjalan mondar-mandir maju mundur. Sejenak kemudian ia dikagetkan oleh suara ambruk. Tubuh Rayuyu kini terjengkang karena dua batang anak panah telah melesat entah dari mana langsung menghujam ke dadanya. Rakuti. Rayuyu yang amat tersentak oleh rasa sakit itu kini mengelurkan tangannya. Rakuti berputar dengan gugup. Sementara itu Ratanca bersikap bijaksana dalam menyikapi keadaan itu. Ratanca pilih meletakkan senjatanya pelan ke tanah sebagai tanda ia menyerah. Ratanca kemudian mengangkat kedua tangannya memegang kepala. Sekejap kemudian dari balik dinding yang bersebelahan dengan bilik raja, 5 orang kini muncul dengan anak panah yang mengarah tepat ke jantung Rakuti. Dari para bayangkara itu, hanya Gajah Mada yang tidak merentangkan gendewanya. Gugup Rakuti melebihi kepanikannya. Jantungnya kini berpacu dengan sangat kencang. Oh, kau. Suara Rakuti kini nyaris tertelan. Gajah Mada tidak tersenyum. Matanya kini tajam memandang Rakuti. Rakuti mencoba untuk sadar dan menguasai diri. Tetapi arah anak panah itu membuatnya tetap gugup dan Rakuti mencoba untuk tersenyum. Barangkali senyum dan sikap yang mengiba yang dilakukannya akan meruntuhkan rasa iba bekal Gajah Mada. Siapa tahu Gajah Mada akan memberinya pilihan untuk pergi dan tidak perlu kembali. Rakuti yang semula mengalami kesulitan itu akhirnya bisa tersenyum. Apa yang lucu? Tanya Gajah Mada. Aku, kamu, dan apa yang akan kamu lakukan? Rakuti kini berusaha dengan sekuat tenaga. Dengan segera Lembang Laut yang memberinya jawaban. Lembang Laut tidak memiliki kesabaran yang cukup. Gandewo yang dipegangnya dengan arah lurus ke jantung Rakuti ternyata tidak mampu dipertahankan untuk tetap terentang. Manakala tangan kanannya yang memegang tali busur itu lepas, melesatlah anak panah itu menghunjam ke jantung Rakuti. Ambruk kini Rakuti. Ia ambruk dengan mata yang terbelalak. Dengan sisa-sisa tenaganya, Rakuti kini mencoba untuk bangkit. Rakuti merasakan sakit yang luar biasa, tetapi pimpinan pemberontak itu masih memiliki cadangan yang cukup besar untuk tertawa. Kartiko Sinumping kini mengarahkan anak panahnya untuk mengulangi perbuatan dari Lembang Laut. Tetapi Gajah Mada segera mengangkat tangannya untuk mencegah perbuatan itu. Rakuti tertawa geli dan terus tertawa. Rakuti berusaha keras mengesampingkan rasa sakitnya. Suaranya kini bahkan semakin keras, seolah ada yang lucu dan tidak mungkin untuk tidak tertawa, meskipun apa yang dilakukannya itu menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa.
bahwa kini 4 anak panah telah menghujam ke tubuhnya, yang itu menyebabkan Rakuti amat sadar jika pintu gerbang kematian telah terbuka kini untuknya. Namun Rakuti bertahan untuk bergerak. Dorongan amat kuat kini muncul dari ketidakseimbangan jiwanya untuk menyongsong kematian itu dengan terus tertawa. Menjelang gerbang yang akan dilewatinya, Rakuti merasa petualangan sungguh merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Itulah sebabnya ia merasa harus mentertawakannya. Hingga akhirnya kini Rakuti tidak mampu lagi untuk bergerak. Bahkan tatapan matanya kini juga tidak lagi bercahaya. Ada banyak cara untuk mati. Rakuti memilih cara kematiannya sendiri. Mati dengan tertawa. Mungkin ia mentertawakan kekacauan yang kita alami. Atau mungkin ia merasa bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Ucap Gajah Mada yang terdengar jelas. Apa yang diucapkan oleh begal Gajah Mada itu disimak dengan seksama oleh anak buahnya. Di tempatnya berdiri, Ratanja kini membeku. Ratanja sadar dan benar-benar siap seandainya Bayangkara Kartiko Siduping dan Lembang Laut melepaskan tali Gandewo dengan arah Warostro ke jantungnya. Jangan, jebloskan dia ke Pakunjaran, cegah begal Gajah Mada. Sementara itu, kereta kuda yang telah menempuh perjalanan jauh itu berderap perlahan menyusuri jalan utama menuju istana. Segenap kawulo, laki-laki, perempuan tua dan muda kini berbaris di sepanjang jalan untuk memberikan penghormatan kepada Srijaya Negara yang telah kembali dari persembunyiannya. Meskipun ramai sepanjang jalan itu, sungguh senyap karena tidak ada seorang pun yang berbicara. Srijaya Negara yang kemudian turun dari kereta setelah ia tiba di depan Pura Waktra. Semua wajah memandangnya dengan sumbangan duka dan nestapa. Ibu Ratu Tribuana dan juga Prajna Paramita menjemput kepulangan sang raja yang sempat diguncang kekuasaannya oleh petualangan dari Rakuti. Srijaya Negara kemudian bersujud dan memberikan penghormatan sembahnya kepada mereka yang ia kasihi dan hormati, sebagaimana kepada Sri Tinuheng Pura yang telah mendahului mangkat menyusul Raden Wijaya. Tunggadewi dan Dyah Wiyat kini juga mendekat dan mengalungkan rangkaian bunga. Untuk kedua saudara perempuannya itu, Jaya Negara memeluk mereka secara bergantian. Untuk perjalanan yang tersisa menuju ke Tatak Rambat, suasana masih hening. Srijaya Negara menginginkan untuk berjalan kaki, tetapi ternyata tubuhnya terlalu lemah untuk itu. Sampai akhirnya Srijaya Negara harus mengalah dengan memenuhi keinginan mereka yang akan membawanya dengan tanduk. Srijaya Negara kini telah kembali. Namun ia dalam keadaan lelah hatinya sekaligus lelah tubuhnya. Keadaan negara yang telah porak-poranda, banyaknya kawulo yang terlukai hatinya telah menyebabkan Srijaya Negara merasa sesak nafasnya. Kisah yang menimpa kepada keluarga Kayun yang semuanya lampus karena ternodai kehormatan dan martabat mereka menyebabkan Jaya Negara merasa kini sebilah pedang telah dihunjamkan ke dadanya. Satu yang pasti, Srijaya Negara kini telah kembali dan siap untuk menduduki tampar Kencono Wiliwardika kembali. Waktu terus bergerak. Pasca pemberontakan yang telah dilakukan oleh Rakuti itu, Majapahit telah berangsur-angsur kembali seperti sedia kala. Roda kepemerintahan terus bergulir, hiruk-pikuk kota raja seakan-akan telah melupakan apa yang pernah menimpanya. Hingga pada suatu ketika di tahun 1328, Srijaya Negara mendadak mengalami sakit keras. Di bilik pribadi Jaya Negara,
segenap kerabat istana telah datang menunggu Jayanegara yang kini terbaring dengan lemah. Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharjasa masing-masing datang dengan calon suaminya. Kedua putri mendiang dari Raden Wijaya itu sangat prihatin oleh sakit yang tengah diderita oleh saudaranya. 4 ibu ratu yang sudah tua dan sebenarnya juga sakit-sakitan kini ikut menunggu satu-satunya anak lelaki peninggalan dari mendiang Raden Wijaya itu. Di alun-alun luar gerbang Purwakerta, segenap kawula berkumpul dan berdoa. Di bilik pribadi Jayanegara, Raja Dewi menyentuh tubuh saudaranya itu kini terkejut mendapatkan kenyataan betapa panas tubuh dari Jayanegara. Raja Majapahit itu kini bahkan mulai mengigau dan mengucapkan kata-kata yang tidak jelas maknanya. "Sakit apa yang diderita oleh Baginda?" tanya Raja Dewi kepada Gajah Mada. Gajah Mada kini menggeleng karena ia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Namun Gajah Mada memiliki jawaban penyembuhannya. "Gagak Bongol." Gajah Mada tidak menjawab pertanyaan dari Raja Dewi, namun malah memanggil Gagak Bongol. Gagak Bongol kini beringsut menghadap. "Bawa Ratanca kemari." Ratanca, ia adalah seorang tabib dengan pengetahuan ilmu pengobatan dan nyaris tidak seorang penduduk kota Raja Majapahit yang tidak mengenalnya. Sayang sekali, Ratanca merupakan bagian dari mereka yang telah melakukan makar. Hingga akhirnya dengan terpaksa ia harus mendekam di Pakunjaran. Dengan dikawal oleh Gagak Bongol, Ratanca yang tangannya terikat tali jenggot, tatapannya kini tertuju kepada semua yang hadir di ruangan pribadi Jayanegara. Tanca lalu menghentikan arah pandangannya kepada Raja Dewi dengan tatapan yang Raja Dewi amat bisa membaca warna hati lelaki itu kepadanya. Dan hal itu menyebabkan Dyahwiyat Raja Dewi harus menundukkan kepalanya. Raja Dewi yang menunduk itu bertanya riuh kepada dirinya sendiri, mengapa bayangan wajah laki-laki yang berwajah tampan itu selalu menggodanya. "Periksa Tuanku Jayanegara, sakit apa yang dideritanya?" "Bongol, lepaskan ikatan talinya," perintah Gajah Mada. Dengan tenang, Ratanca kini melakukan pemeriksaan. Di jauh-jauh sebelumnya, Ratanca pula yang selalu menyembuhkan sakit apapun yang diderita oleh Jayanegara. Kemampuan Ratanca itu juga menjadi langganan kerabat istana. Pada kurun waktu yang telah lewat, Ratanca juga menjadi paranjujukan ketika Dyahwiyat jatuh sakit. Sebelum perhatian dan hasrat hati Ratanca memang sudah tersita oleh raut wajah yang cantik dan suara lembut dari Raja Dewi. Hasrat itu kian menggoda dengan menyelinap di tiap tarikan nafasnya dan juga di sela-sela angannya setelah ia memperoleh kesempatan menyembuhkan Sekar Kedaton itu dari sakit yang dideritanya. "Bagaimana?" bertanya kini Begal Gajah Mada. "Aku harus membuat racikan obat untuk menyembuhkan Tuanku Jayanegara," Ratanca kini menjawab. Diperhatikan oleh Dyahwiyat Raja Dewi yang mencuri-curi pandang, juga di bawah pandangan mata para ibu ratu, Ratanca kini meracik berbagai bahan obat yang telah ia keluarkan dari buntalan yang selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Di atas sebuah mangkuk, racikan obat dari beberapa bahan itu diaduk. "Aku sudah tidak mungkin lagi menggapai mimpiku. Jika demikian, untuk apa aku hidup?" ucap Ratanca dalam hatinya dan hanya untuk dirinya sendiri. Ratanca yang mengaduk sambil memejamkan mata itu dengan segera menerobos kenangannya pada sebuah waktu yang telah menjadi bagian masa lalu. Pada suatu ketika, di bilik itu pula ketika Ratanca tengah mengobati Jayanegara,
Bicaralah belak-belakan saja, Ratanca, ucap Jayanegara. Katakan bagaimana mimpimu. Aku ingin mengetahui. Ratanca yang bersimpuh kini merapatkan kedua telapak tangannya. Ampun tuanku, hamba memang memimpikan seorang gadis yang cantik, yang hamba berangan-angan akan menjadi istri hamba. Hanya sayang, hamba tidak tahu apakah mimpi itu bisa hamba wujudkan sebagai kenyataan. Sri Jayanegara tertawa dengan ringan. Gadis mana yang kau maksud itu? Aku akan membantumu untuk mewujudkannya menjadi kenyataan, jawab Jayanegara. Ratanca kini menunduk tidak menjawab. Kenapa diam, Tanca? Tanya Jayanegara. Hamba harus melupakannya, tuanku, jawab Ratanca. Ayolah, Tanca, katakan saja, perempuan mana yang menggoyang hati perasaanmu itu? Aku sendiri yang nanti akan meminangnya untukmu. Jika aku yang meminang, siapa yang akan berani menolak pinangan itu? Namun Ratanca tidak bergeming menyebut nama. Sri Jayanegara kini bertambah penasaran. Orang yang kau maksud itu, apakah aku mengenalnya, Tanca? Ratanca kini bingung. Namun entah mengapa Ratanca kini mengangguk. Sri Jayanegara kini bangkit dari pembaringannya dan kini ia duduk tepat di depan Ratanca. Pandangan matanya kini terarah ke muka pemuda yang tampan itu. Gadis yang kau angankan itu sangat cantik dan aku mengenalnya. Jayanegara kini sedikit agak berubah sikapnya. Apakah gadis yang kau impikan untuk menjadi istrimu, menjadi tempat tumpahan nafsumu itu adalah Paraskar Kedaton? Atau salah satu di antaranya? Tunggadewi atau Raja Dewi? Ratanca yang kini basah kuyup oleh keringat itu bergeming dalam sila duduknya. Kamu menyukai Tunggadewi atau Raja Dewi? Tanya Jayanegara. Dengan bersusah payah, Jayanegara harus menghapus semua kesan di wajahnya. Tunggadewi, Jayanegara mengulang. Ratanca kini menggeleng perlahan. Kalau begitu Raja Dewi, tekan Jayanegara. Ratanca menjawab pertanyaan itu dengan merapatkan kedua telapak tangannya. Menggigil kini Sri Jayanegara setelah mendapat jawaban jujur dari Ratanca yang baginya sama sekali tidak memiliki derajat dan martabat itu. Yang tidak diduga oleh Ratanca adalah ketika mendadak Jayanegara meludah dengan kasar dan diarahkan ke mukanya. Pelepotan kini Ratanca oleh ludah Jayanegara, disusul ia terjengkang tubuhnya karena Jayanegara mendupak tubuhnya. Tidak tahu diri. Kau tidak mampu berkaca, Tanca. Derajatmu itu apa? Dan kau siapa itu, Tanca? Teriak Jayanegara. Ratanca yang mengaduk ramuan obat dengan mata yang terpejam itu kembali membuka matanya ketika Bekel Gajah Mada memegang pundaknya. Obat apa ini? Kau benar-benar membuat obat untuk menyembuhkan, bukan? Bagaimana caramu untuk membuktikan obat itu bukan racun? Bertanya kini Gajah Mada. Ratanca menjawab pertanyaan itu dengan menuangkan seduhan obat itu ke telapak tangan kirinya dan kemudian menjilatnya. Dengan cara itu, Ratanca yang kebal terhadap berbagai jenis racun itu ingin mengatakan jika obat yang diraciknya itu mengandung racun, maka Ratanca yang mencicipi juga tentu akan mati. Namun sekejap kemudian, setelah beberapa jenak Jayanegara meminum obat itu, matanya kini membeliak. Raja Dewi dan Tunggadewi terpekik. Para ibu ratu kini terperangah amat kaget. Dengan beringas, Gajah Mada kemudian segera meringkus Ratanca. Racun apa yang kau minumkan kepada Baginda? Teriak Gajah Mada. Panik kini semua yang berada di ruangan itu. Dengan gugup,
para kerabat istana hanya bisa menyaksikan manakala Kolo Gemet menggeliat liar tidak terkendali. Demikian cepat racun yang diminumkan itu segera meringkus nyawanya dan menarik paksa keluar dari tubuhnya. "Keparat kau!" teriak Begal Gajah Mada. Dengan tanpa menyisakan rasa ragu secuil pun, Gajah Mada kemudian mencabut keris dari pinggangnya dan kemudian dihunjamkan ke tengah dada Ratanca. Ratanca yang siap mati kini telah mempersiapkan dirinya untuk menyongsong keris itu. Dengan sepenuh hati, Ratanca memejamkan mata menunggu saat-saat nyawanya untuk oncat dari raganya. Ratanca memejamkan mata untuk menikmati rasa sakit yang menyergapnya. Sisa-sisa tenaga yang masih ada kemudian digunakan untuk berbisik. "Bagaskoro, Panjer Kawurian," desis Ratanca menjelang ia menutup mata untuk selama-lamanya. Seri Makar Dharma Putra telah berakhir. Bersambung pada seri selanjutnya, yaitu Tahta dan Angkara.